when that happens. 31 seconds. Dispatch! We are under heavy fire! Just shoot him. You understand? Cyril, you're not the bad guys. We are. Malam itu Los Angeles mendadak mencekam. Sebuah truk pengangkut uang disergap secara brutal oleh sekelompok pria bersenjata. Tak ada negosiasi, tak ada peringatan. Salah satu petugas mencoba mengambil senjatanya, tapi terlambat karena peluru menghentikan nyawanya. Untungnya, sopir sempat menekan sinyal darurat. Bantuan pun datang, dan baku tembak pun pecah. Tapi mereka bukan perampok sembarangan, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dengan taktik militer, disiplin dan fokus, mereka berhasil lolos, meski truknya kosong. Dengan bantuan pelacak GPS dan peta jalur pelarian yang sudah disiapkan, mereka menghilang begitu saja. Di tempat persembunyian, wajah-wajah di balik penyerangan mulai muncul. Ray Merriman, pemimpin dingin dan berpengalaman. Bosco, si botak yang agresif. LeFous, si tangan kanan Ray. Dan Donnie, si sopir yang tampak santai tapi penuh perhitungan. Yang mengejutkan, mereka semua adalah mantan anggota militer, yang dikeluarkan dari kesatuan, pernah dipenjara, dan kini bersatu kembali dalam perang mereka sendiri. Dalam penyerangan itu, satu orang dari mereka gugur bernama Marcus. Tapi bagi Ray itu hanya bagian dari risiko. Sementara itu, di sisi lain kota, Kapten Nick O'Brien baru saja pulang. Di rumah, kekacauan lain menantinya. Istrinya yang bernama Debbie, memergoki perselingkuhannya. Sang istri marah, hancur dan ia mengemasi barang dan membawa serta anak-anak mereka. Nick mencoba menjelaskan, tapi Debbie tak memberi kesempatan. Satu tamparan mendarat di wajahnya dari Debbie dan ia pergi. Tak lama, Nick menerima panggilan soal perampokan truk uang tadi malam. Di TKP, Nick menemukan sesuatu yang mencurigakan yaitu tidak adanya sidik jari. Perampokan itu bersih dan terorganisir. Sementara itu, jauh dari sana, Bosco diam-diam memotret para petugas di lapangan. Mereka mengawasi para detektif pengejar mereka. Sementara itu, Nick dan timnya mulai menyusun petunjuk. Di sisi lain, nama Ray Merriman muncul sebagai tersangka utama. Kecurigaan lain mengarah ke Donnie, seorang bartender lokal. Nick menculik dan menginterogasinya. Di bawah tekanan, Donnie mulai bicara. Ia membocorkan sedikit demi sedikit tentang kelompok Ray. Nick pun membiarkannya pergi, dengan syarat Donnie tetap memberinya informasi. Tak lama, Ray membawa Donnie melihat target selanjutnya yaitu Federal Reserve. Bank paling aman di kota dan dikenal mustahil untuk dirampok. Tapi Ray dan timnya punya rencana besar. Mereka mengincar 30 juta dolar uang lusuh yang akan dimusnahkan. Begitu nomor serinya dihapus, uang itu tak lagi terdeteksi dalam sistem. Legal secara teknis, namun tak terlacak. Sementara itu, Nick menerima surat gugatan cerai dan hidup pribadinya resmi hancur. Fokusnya kini hanya satu yaitu menghentikan Ray. Di sisi lain Donnie terus mempelajari jalur pelarian. Satu ide muncul yaitu menyamar sebagai pengantar makanan. Lewat restoran yang biasa digunakan oleh karyawan bank. Dalam salah satu pengantaran, Donnie menyembunyikan bungkusan misterius di ventilasi udara yang tujuannya saat itu belum jelas. Suatu malam, Nick melihat Donnie makan malam bersama Ray dan krunya. Kecurigaan pun meningkat. Ray yang waspada, menyuruh LeFous menginterogasi Donnie. Tapi Donnie bersikeras bahwa ia tidak membocorkan apapun. Tapi diam-diam, Donnie menemui Nick, dan memberitahu bahwa rencana perampokan akan dilakukan hari Jumat. Tapi, tanpa rincian lengkap. Kelelahan, Nick pergi ke klub malam. Ia bertemu seorang penari dan diajak ke rumahnya. Tapi ternyata itu semua adalah jebakan, karena perempuan itu bagian dari kelompok Ray. Ray tahu bahwa Nick sudah tahu rencananya. Tapi dia tetap membiarkannya pergi. Perampokan tinggal sehari lagi dan waktu kini makin sempit. Nick tahu besok bisa jadi hari terakhirnya. Esoknya, ia pergi ke sekolah anaknya. Ia berdiri dari kejauhan, ia tak bicara dan hanya menatap. Mungkin itu salam perpisahan terakhir dari seorang ayah yang tahu bahwa ia akan berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dimenangkan dengan mudah. Jumat pagi, hari perampokan tiba. Ray Merriman dan timnya menyerbu Bank Pico Rivera. Dengan brutal, cepat dan terkoordinasi. Sejumlah orang disandera dan mereka menuntut uang 10 juta dolar dan sebuah helikopter. Satu ancaman keluar,
Jika negosiator coba menghubungi, satu sandera akan mati. Polisi datang dan tim Nick langsung turun ke lokasi. Negosiator coba bicara lewat manajer bank tapi Ray tak menggubris. Ia menyuruh salah satu anak buahnya menyeret sandera ke belakang, lalu meletuskan tembakan pura-pura. Suara itu cukup membuat negosiator takut dan komunikasi pun dihentikan. Mereka kini punya waktu 1 jam untuk siapkan permintaan. Tapi ternyata ada rencana lain di balik rencana ini. Marcus, teknisi andalan Ray yang ternyata masih hidup, berhasil meretas jalur komunikasi antara Bank Federal dan perusahaan keamanan Alameda. Disitulah kunci sebenarnya. Ray tak mengincar uang di Pico Rivera. Ia mengincar pengiriman uang yang dijadwalkan siang itu menuju Federal Reserve. Perampokan di Bank Pico Rivera hanyalah pengalih perhatian, karena serangan utama akan terjadi di pusat uang negara. Tiba-tiba, ledakan terjadi di dalam bank. FBI menduga itu upaya membuka brankas. Tapi Nick merasa ada yang janggal, ia pun masuk menyelidiki dan menemukan lubang besar menuju saluran pembuangan. Kesimpulan cepatnya adalah para perampok sudah pergi menuju target sebenarnya. Ray dan LeFous kini bergerak dengan truk lapis baja yang mereka curi di awal film. Truk itu telah dimodifikasi agar mirip kendaraan resmi milik Alameda. Mereka menyusup ke Federal Reserve dengan uang yang seolah-olah dikirim dari Pico Rivera. Sementara itu, Bosco masuk ke ruang kontrol. Targetnya adalah mematikan listrik. Dan tujuannya hanya satu, yaitu buat para pegawai keluar, kecuali petugas CCTV. Di sisi lain, Donnie ikut dalam misi ini, ia disembunyikan dalam troli uang. Begitu alarm palsu berbunyi, Donnie pun keluar, dan dengan diam-diam ia memasang alat EMP yang membuat sistem CCTV rusak. Kini tak ada mata yang mengawasi dan Donnie langsung bekerja. Ia mengumpulkan uang lusuh yang siap dimusnahkan. Memasukkannya ke kantong dan melemparnya ke tong sampah. Langkah berikutnya ia harus keluar. Donnie menyusup lewat saluran udara, dengan membawa paket makanan yang sebelumnya ia sembunyikan. Ia pun keluar gedung sebagai pengantar makanan biasa. Di luar, Bosco disuruh mengikuti truk sampah yang membawa kantong uang. Mereka menghentikan truk itu dan uang pun diamankan. Truk lalu dibawa ke tempat pembuangan untuk dihancurkan yang niatnya adalah untuk menghapus jejak. Di sisi lain kota, Nick baru sadar. Ia pun langsung mengejar Donnie. Penangkapan pun terjadi, Donnie dipukuli, ditekan dan akhirnya bicara. Ia memberi lokasi Ray dan kelompoknya. Di sisi lain, Ray, Bosco dan LeFous sedang mencoba kabur dengan membawa kantong-kantong uang. Tapi nasib berkata lain. Mereka kini terjebak macet dan tim Nick serta polisi pun datang. Dan kontak senjata pun pecah. Ray menembak mati satu anggota tim polisi, sementara Nick memerintahkan penyergapan dari sisi lain. Satu demi satu kelompok Ray tumbang. Dimulai dari Bosco yang tewas dan LeFous yang tertembak. Tapi Ray si pemimpin berhasil kabur. Nick mengejar dan duel terakhir pun dimulai. Tangan Nick sempat tertembak, tapi ia terus maju. Sementara Ray tertembak parah di tubuhnya, tapi ia masih berdiri. Ray masih mau melawan tapi pelurunya habis. Tapi Ray tetap angkat senjata kosong itu yang membuat Nick terpaksa menembak lagi. Tembakan terakhir itu membuat Ray tumbang. Nick mendekat, ia berlutut di samping Ray dan melihat napas terakhir dari sang pemimpin geng. Setelah semuanya reda, Nick memeriksa SUV Ray. Di kantong-kantong itu ia hanya menemukan kertas-kertas hancur yang membuatnya bingung. Di sisi lain Donnie pun sudah menghilang dari sana. Beberapa hari berlalu, Nick terus menyelidiki. Ia kembali ke bar tempat Donnie bekerja. Di sana, ia melihat foto-foto Donnie bersama Ray dan lainnya. Ternyata semua ini adalah rencana Donnie. Ialah dalang yang sebenarnya. Ia yang menyusun semuanya, dan satu persatu dimanipulasi olehnya. Dan ternyata uang curian sudah ia sembunyikan di ban truk sampah kedua yang ia kirim ke negara Panama. Waktu bergulir, kini Donnie hidup tenang di London. Ia bekerja di bar kecil dan suatu sore ia bicara dengan seseorang dari toko berlian di seberang jalan. Nada suaranya tenang, tapi penuh rencana. Jelas, Donnie belum selesai. Ia sedang merencanakan aksi berikutnya. When that happens, 31 seconds. Dispatch! We are under heavy fire! just shoot him. You understand? You're not the bad guys. We are.